Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwana rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam qasidahnya tadi mengingatkan kita wa alik qalbak bi maulak wal khalaiq kulluh lash. Ikatkan hati kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya semua makhluk itu tidak ada artinya. Tidak ada sesuatu yang bisa kemudian kita berpegangan kepada mereka, tetapi sesungguhnya yang paling tepat dalam diri kita adalah kaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana rahimakumullah, hujan yang kemudian turun di sekitar kita, sesungguhnya dengan kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berharap pula hujan itu pun turun di dalam tengah-tengah masjid ini untuk kemudian turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mengaitkan hati kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halakatil mawashi," bahwa ternak-ternak kita ini mati semuanya. Kemudian rumah-rumah kita ini, ya, perkebunan kita ini hancur, mati tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanamannya, karena kekeringan di masa itu yang lama, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu sahabat mengatakan, meriwayatkan di dalam hadis tersebut bagaimana langit pada saat itu tidak ada awan sama sekali, terang begitu, panas, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya berdoa untuk kemudian turunnya hujan, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan kedua tangannya kecuali awan itu pun mulai datang mengelilingi daripada kota Madinah. Dan sahabat meriwayatkan bahwa tidaklah kita keluar dari masjid salat Jumat kecuali kita dalam keadaan basah kuyup hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, sahabat meriwayatkan bahwa sesungguhnya 1 minggu kita enggak lihat matahari, karena turun hujan terus-menerus setiap hari sampai datang Jumat berikutnya. Lalu kemudian dalam riwayat disebutkan badui itu pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat, seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ternak-ternak kita mati. Kemudian kebun-kebun kita binasa semuanya, hancur. Kenapa? Kebanyakan hujan." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan lagi, mengatakan, "Allahumma hawalaina wala alaina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya, memerintahkan untuk kemudian awan itu pun menyingkir dari kota Madinah. Dan akhirnya karena isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka awan-awan itu pun menyingkir di sekitar kota Madinah dan tidak berada di atas kota Madinah. Sahabat meriwayatkan bahwa kita keluar dari masjid melihat bagaimana tampak cincin, ya, di langit itu. Turun hujan di sekitar kota Madinah, tetapi kemudian tidak turun hujan di atas kota Madinah. Ikhwan rahimakumullah, semacam itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ketika mengangkat kedua tangannya, doa langsung kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
turun hujan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awan itu pun menuruti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam alam semesta ini, maka kemudian akan menurut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita sebagai umatnya mengaitkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian benar-benar berpegangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Supaya kita selamat ini. Kita mau selamat, kita mau bahagia, kita inginkan kemudian kejayaan, maka sesungguhnya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagaimana kebesaran dan kemuliaan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana malaikat-malaikat itu pun kemudian berusaha menuruti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang diminta oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah sudah tampakkan di dunia dan di akhirat pun juga akan ditampakkan bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umatnya mengaitkan hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk satu hal yang perlu diperhatikan pula adalah ketika hujan, maka kemudian seorang sahabat mengatakan bahwa siapa yang kemudian membaca ketika hujan dengan mengatakan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang petir itu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kepadanya. Begitu pula para malaikat Allah Subhanahu wa taala memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membaca kalimat-kalimat tersebut, sahabat mengatakan, kalau kemudian mati karena petir, saya akan bayar dendanya. Kata sahabat tadi, kalau ada orang baca tersebut sampai kemudian mati karena petir, maka kemudian saya akan bayar dendanya. Dendanya orang yang mati itu kan 100 ekor unta. Menunjukkan bahwa insya Allah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian orang tersebut tidak akan terkena petir, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Habib Muhammad bin Hadi As-Sakaf juga mengatakan di dalam ungkapannya bahwa petir itu bisa mengenai apapun, tapi tidak akan bisa mengenai seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Petir bisa mengenai siapapun, yang kemudian muslim maupun yang bukan muslim, tapi tidak akan mengenai seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sangat dianjurkan untuk kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam perubahan-perubahan keadaan, dalam hal-hal yang semacam ini. Maka kemudian kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa para salaf kita, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, disebutkan dalam kisahnya, kalau sudah hujan di kota Tarim, maka beliau itu gelisah. Beliau itu gelisah, lalu kemudian tidak nyaman untuk duduk, selalu kemudian berdiri dan berjalan ke kanan ke kiri, lalu kemudian semacam itu sampai selesai daripada hujan. Ditanya kenapa beliau semacam itu, karena beliau khawatir bahwa hujan ini adalah azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Maka kemudian beliau pun kemudian dalam keadaan gelisahnya mengharapkan bahwa sesungguhnya hujan ini yang datang bukan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bencana. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jaga negeri kita, kota kita ini dari berbagai macam azab, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala musibah, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
berkat doa kita, berkat salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat maulid kita insyaallah yang kita baca ini menjaga daripada kota kita, menjaga negeri kita insyaallah dari berbagai macam musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.